Wawancara Bu ya, Bu. Pertama ketahui bahwa Fikri ini hilang kapan ya Bu ya? Saya mulai ngerasa nggak enak itu dari hari Jumat. Tanggal? Tanggal berapa itu? Dia berangkat Senin tanggal 14. 15 masih ada komunikasi. 15 jam 18.10 masih ada ngasih ngabak WA, ngasih tahu kalau dia sudah di pos pendakian. Saya balas pos pendakian mana, udah checklist WA-nya. Terus nggak ada firasat apa-apa sih. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat belum. Cuma Jumat itu istrinya si Adi ngomong, "Mak, kok orang ini belum aktif handphonenya," gitu kan. Biasalah ndaki orang mungkin 3 hari 4 hari gitu ya. Sabtu mulai gelisah, handphone belum ada yang aktif semua kan. Mulai cari-cari informasi tentang Denpo, dapatlah nomor si Yoga. Kita telepon Yoga, pastikan dulu. Minggu baru dipastikan Yoga bahwa mereka tidak registrasi, tidak terdaftar di sini. Kita cari-cari info lah. Ada yang ngomong dia tuh naiknya dari Tugu Rimau katanya kan, tapi tidak terdaftar. Kita sampai Minggu jam komunikasi terus sampai jam 9 malam. Terakhir Yoga bilang kalau keluarga diminta datang buat lapor ke Polres dengan Basarnas. Saya bilang, Yoga bisa nggak tim SAR diturunkan dulu baru saya datang, masalahnya jauh jaraknya kan. Kata si Yoga nggak bisa, harus datang keluarga dulu. Malam itu jam 9 lewat lah yang kita di toko ya. Paginya saya putuskan kesini berangkat. Malam itu saya udah putuskan berangkat. Kita Itu tanggal 21 Bu ya? 21 kita berangkat pagi. Pagi sampai di sini malam. Di sini malam kita langsung ke Kampung 4. Besoknya Selasa kita langsung lapor Polres sama Basarnas. Setelah itu langsung ada Pak? Langsung ada tim yang turun. Bu, kan hari ini dikabarkan ada 2 penemuan jenazah Bu ya. Tapi belum pasti itu siapa Bu. Gimana perasaannya Bu ya? Perasaannya gimana Bu ya? Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi memang belum diidentifikasi ya Bu ya? Belum. Jadi masih nunggu identifikasi SAR Bu ya? Tapi harapannya Bu? Harapan orang tua sih, semua orang tua pasti harapannya anaknya kembali dengan selamat ya. Tapi kalau memang ini sudah ketentuan dari Allah, kita sudah tidak bisa menolak apapun. Jadi kesini sama siapa Bu ya? Saya sama teman-temannya Fikri, Sama adiknya ya? adiknya nyusul, baru nyusul. Udah berapa hari di sini Bu? Kalau saya dari tanggal 21. Oh iya. Kasih banyak Bu ya? Jadi waktu pamit si Fikri ngomong apa Bu ya? Jauh sebelum tanggal 14 dia sudah pamit, minta ongkos buat ke Denpo, kado ulang tahun. Sebagai kado ulang tahun. Jadi Hari Sabtu saya di Jambi, dia nge-WA minta belikan celana. Saya kasih, saya beli. Hari Minggu dia bilang, "Mama kapan pulang?" Pagi Senin Mama udah sampai di rumah. Senin pagi saya pulang, dia bilang, "Mana celana Ma? Ntar Mama ambilkan." Saya kasih, dia siap-siap naik. Terus turun, "Mama, Abang minta uang 1.400.000. Ini 1 juta Bang. Abang bawa ATM, nanti di mana Abang kehabisan uang, telepon Mama biar Mama transfer." Naik dia sudah ambil uang itu, dia naik ambil barang, turun cium saya, cium itu tapi biasanya dia cium peluk kiri kanan gitu kan. Ini enggak, cuma cium sebelah kanan, tapi sampai bersuara dia cium tuh gitu. Langsung dia, "Pergi Maya," katanya. Langsung dia berangkat. Tapi saya nggak ngelihat dia berangkat gitu. Nah, Fikri ini anak keberapa Bu ya? anak kedua Dari 5 saudara. Oh gitu ya Bu ya. Jadi sempat pamit. Pamit, dia setiap mau pergi pasti pamit, pasti peluk, pasti cium. Pulang dari mana-mana pun dia pasti peluk, pasti cium. Memang Fikri ini suka ndaki Bu ya? Suka. Dari SMP dia sudah daki. Oke, kasih Bu ya.